Yuk, kita bahas sesuatu yang mungkin nggak kelihatan, tapi nyata banget. Pertempuran rohani. Kitab Efesus itu bukan cuma ngasih tahu kita soal adanya pergulatan melawan kekuatan goib, tapi juga ngasih kita persenjataan lengkap. Nah, sekarang mari kita bedah bareng-bareng apa aja isinya. Wow, kutipan ini dalam banget ya. Ini dari karya klasik John Bunyan, dan ini tuh seruan di tengah-tengah konflik rohani yang paling berat. Momen di mana rasanya kekalahan tuh udah di depan mata. Jadi, di dalam ceritanya, tokoh kita yang bernama Christian harus berhadapan satu lawan satu sama monster bernama Apollyon. Bayangin, dia udah terluka parah, pedangnya lepas, dan rasa putus asa mulai ngegrogotin dia. Nah, tepat di titik terendahnya itulah, Christian meraih senjatanya yang terakhir. Doa, segala doa. Cerita Christian ini kan bukan cuma dongeng kuno ya. Ini sebenarnya cerminan dari pertempuran yang kita semua hadapi setiap hari. Jadi, pertanyaannya sekarang jadi sangat pribadi nih. Apa sih senjata pamungkas kamu? Oke, sekarang kita masuk ke konsep intinya nih. Dalam peperangan rohani, kita sering mikir doa itu cuma salah satu dari banyak senjata. Padahal bukan. Doa itu adalah kunci utama yang ngebuat semua senjata lainnya berfungsi. Coba bayangin deh, kamu punya semua perlengkapan perang paling canggih dari Tuhan. Perisai iman, pedang roh, ketopong keselamatan, semuanya lengkap. Kelihatannya sih siap tempur banget. Tapi, tanpa satu elemen kunci, semua itu cuma jadi besi tua yang berat dan ngebebanin kamu. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang menghidupkan semuanya. Nah, ada metafora yang keren banget buat ngejelasin ini. Anggap aja perlengkapan rohani kita itu mesin mobil yang super kuat. Tapi, apa jadinya mesin tanpa oli? Ya macet, panas, dan akhirnya hancur. Doa, itulah olinya. Tanpa doa, semua perlengkapan itu jadi nggak efektif, nggak ada gunanya. Jadi, poin krusialnya tuh ini, doa itu bukan perlengkapan senjata nomor 7 yang kita tambahin di akhir, bukan. Justru doa adalah fondasi dari semuanya. Doa itu adalah cara kita memakai dan menggunakan setiap perlengkapan itu dengan kekuatan maksimalnya. Oke, kalau doa itu kuncinya, terus apa aja sih isi gudang senjata doa itu? Karena ternyata isinya jauh lebih kaya dari sekedar minta-minta sesuatu loh. Waktu Alkitab bilang segala doa, ini bukan cuma satu jenis permintaan. Ini tuh spektrum komunikasi yang luas banget sama Tuhan. Mulai dari rasa kagum waktu kita menyembah, rendah hati waktu kita ngaku dosa, rasa syukur yang tulus, bahkan sampai keheningan yang penuh arti. Tentu ada juga permohonan buat diri sendiri dan doa buat orang lain. Jadi, ini hubungan yang dinamis, bukan sekedar daftar belanjaan. Nah, dari semua itu ada dua karakteristik utama yang mengubah doa biasa jadi senjata perang yang efektif banget. Mari kita bedah satu persatu. Maksudnya berdoa setiap waktu itu bukan berarti kita harus berlutut non-stop 24 jam sehari ya. Bukan gitu. Ini lebih ke soal sikap hati, sikap ketergantungan dan kesadaran yang terus-menerus. Mirip kayak prajurit di medan perang yang walkie-talkie-nya selalu nyala, selalu terhubung sama komandannya. Nah, kita juga dipanggil buat hidup dengan saluran komunikasi yang selalu terbuka sama Tuhan. Istilah berdoa di dalam roh ini sering banget bikin bingung. Ini bukan tentang kemampuan ajaib atau karunia spesial yang cuma dimiliki segelintir orang. Bukan, ini justru sesuatu yang tersedia buat kita semua, setiap orang percaya. Artinya adalah kita bersandar pada bantuan Roh Kudus untuk ngebimbing dan ngasih tenaga pada doa-doa kita. Ada analogi yang indah banget buat gambarin ini. Bayangin, ada anak kecil lagi coba nyetir kapal pesiar yang gede banget. Tentu nggak bisa kan? Terus ayahnya datang, berdiri di belakangnya, naruh tangannya di atas tangan si anak, dan dengan lembut ngebimbing kemudinya. Nah, itulah gambaran berdoa di dalam roh. Kita yang berusaha, tapi Roh Kudus yang ngasih kekuatan dan arah yang benar. Oke, tadi kita udah ngomongin apa itu doa peperangan. Sekarang kita pindah ke kenapanya. Apa sih tujuan strategisnya di medan perang rohani ini? Kitab Efesus ngejelasin 3 tujuan strategis dari doa kita. Pertama, kita berdoa biar tetap melek secara rohani. Kedua, biar kita punya ketekunan buat nggak gampang nyerah. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, buat mendukung sesama prajurit kita di medan perang. Ada cerita lama yang agak ekstrim, tapi pas banget buat gambarin ini. Dulu, para koboi di Texas, kalau lagi jaga malam, mereka bakal ngunyah tembakau terus netesin airnya ke mata. Tujuannya, biar perih dan mereka nggak ketiduran, jadi bisa waspada sama bahaya. Gambaran yang ekstrim ya, tapi pesannya jelas. Kewaspadaan rohani itu vital. Musuh nggak pernah tidur, jadi kita juga harus selalu berjaga-jaga dalam doa.
Dan poin terakhir ini, soal berdoa buat orang lain, jadi kerasa banget nyatanya kalau kita dengar pengakuan jujur dari orang sekelas Martin Luther. Bayangin, seorang raksasa iman aja bisa ngerasain momen-momen lemah yang dalam banget. Dan dia butuh banget dukungan doa dari teman-temannya. Ini nunjukin betapa kita semua saling butuh di dalam pertempuran ini. Jadi, setelah kita bahas semua ini, apa dong kesimpulannya? Semuanya ini ngerucut ke satu perubahan cara pandang yang fundamental soal doa. Ini dia kuncinya. Dan tolong ingat ini baik-baik. Kita sering banget kan coba semua cara dulu, usaha ini itu, baru deh setelah mentok dan gagal, kita berdoa. Logika persenjataan Tuhan justru kebalikannya. Doa itu bukan rencana B, bukan ban serep. Doa adalah strategi utama kita, langkah pertama kita. Pada akhirnya, semua ini cuma teori kalau nggak kita lakuin kan? Jadi mari kita tutup dengan pertanyaan ini buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah paham kekuatan dan strategi doa ini, pertempuran spesifik apa di hidup kamu yang akan kamu hadapi dengan cara berbeda dimulai dari hari ini?